Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajman. Fa inna insyaallah aba'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi kita, disampaikan Allah segala hajat-hajat kita, disampaikan pula hajat khusus kita untuk liqa Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan dalam Isra Mi'rajnya, terutama mi'rajnya as-salatu mi'rajul mu'min. Mudah-mudahan kita melihat, setidak-tidaknya seakan-akan melihat Tuhan kita sebagai puncak daripada makna hakul yakin dalam hidup kita. Maka di akhir hayat kita, kita berada pada puncak iman kita, amin ya rabbal alamin. Faqad hadallah az-zakirin bi qaulihi ta'ala wazkuruhu kama hadakum. Al-Baqarah ayat 194. Sungguh Allah telah memberikan hidayah kepada kita, sebaik-baiknya hidayah Allah. Kama hadakum, sebagaimana kalian sudah mendapatkan hidayah. Tidak cukup Allah dengan firman Allah memberikan hidayah kepada kita. Diadakan Allah seorang utusan yang paling mulia, khairul anam di muka bumi ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu jelasnya keadaan itu, dan risalah itu terus menerus ada dalam kehidupan kita. Bisa engkau lihat bukti itu, baik yang bukti yang bersifat otentik manuskrip, itulah kitabullah Al-Quranul Karim. Engkau bisa juga melihat sejarah bagaimana dicatat perkataan baginda Rasulullah SAW. Dikenalah dia dengan hadis Nabi SAW. Tidak cukup dengan itu, baginda Rasulullah SAW memiliki zuriat beliau, keturunan-keturunan beliau. Tidak jugakah cukup itu, Nabi besar SAW mewariskan ilmunya kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Apakah masih juga tidak cukup semua itu? Alam semesta ini adalah tanda-tanda la ayatin, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup jugakah alam semesta ini? Maka jikalau tidak cukup juga, kematian adalah cukup bagi kamu. Kematian itulah akan menyadarkan kamu. Allah akan paksa semua manusia, tidak seorang juga pun, untuk mengenal Allah, bahkan melewati kematiannya, sehingga pada saat dia mati, dia menyadari Tuhan itu benar-benar ada. Oleh karena itu, janganlah kita masuk di lembah pemaksaan Allah itu. Lebih baik kita mengenal Allah lebih dulu pada waktu kita hidup ini. Biarlah kalimat satu peribahasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang diwakilkan oleh beliau dalam kitab beliau Kanjul Ma'rifah, yang sesungguhnya berupa hadis Nabi SAW dan sebagainya perkataan ulama. Mutu qabla an tamuta, matilah kamu sebelum kalian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, agar engkau bisa memiliki pribadi yang terwajah Allah itu di sanubarimu, dalam pengertian engkau merasakan Allah itu hadir dalam hidupmu, membentangkan 7 macam zikir kepada kita. 7 macam zikir. 7 macam zikir itu adalah, satu disebut dengan zikir lisan, zikrun lisan. Saya tulis ya supaya mudah
mengingat. Ada mau kunci bipena. Nah, pertama zikir lisan, yang kedua zikir kolbi, zikir kolbun, tiga zikir nafsun, zikrun nafsi, zikir nafsi. Pertama tadi zikrun, supaya lima lihat tulisannya, biar kada baik tulisannya tapi kelihatan. Nah, zikrul lisan, lisan, zikrun kolbi. Nya bahasa Arab tuh bila menyebut zikrun di mukanya, di belakangnya ada kata benda, harus kolbi membacanya, padahal ini maksud kolbun. Kolbun tuh hati artinya. Bila disebut satu aja al kolbu, bila mudah-mudah mulai zikrul kolbi. Nah, jadi beli ke pesantren rusakin lah, kita naik aja terus mudah pun nilai zikrul kolbi, maksudnya kolbun. Dua sudahlah, satu, dua, hitung pian sorangan aja. Nah, tiga zikrun nafsi. Nah, bingung pian nih lah, apa aja apa macam-macam zikir aja. Ini apa tahu barang dulu ya lah. Empat apa ya? Zikrul roh ya lah. Nah, roh, nah zikir roh. Oh my. Nah, saking ikhlasnya Sidin memadahkan non kita lah. Nah, ini bahari disimpan orang aja, dirahasiakan, dirasakan pas dicuntan tikus. Nah, yang lah mbah biblah. Nah, habis jangan zikir bisa disimpan, mbah catatannya Jepang, catatannya ditanggung tikus. Mbah tuh apalagi zikir roh, bisa zikir sir. Nah, sir mun di kampung kita tahu biasanya zikir sir, yang lah. Nah, berapa dah? 5, 6. Zikrul kopi. Nah, masih ingat guru maksud? Nah, guru maksud nih orang kampus, guru pesantren Istiqomah. Zikir kopi. Nah, yang selanjutnya zikir akfaul kopi. Nah, zikir yang ke berapa dah tuh? Salah tulisannya 6. Ini 2 atau tulisannya? 6, 7 lah. Nah, itu makan bisa kada ingat 6, 7. Makanya dilajarakannya jadi bila kada ingat gurunya, ya namanya katakan balik-balik. Guru tuh banyak juga kekurangannya. Zikrul akfaul kopi. Nah, umat lah. Nah, kopi. Nah, terpanjang nang di belakang. Zikir akfa kopi atau akfaul kopi gitulah. Dah, segi arti pulanglah. Segi arti. Zikir lisan. Zikir lisan ya kauli jisidin, seperti kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allah. Itu namanya zikir lisan. Apa saja yang dilapaskan baik di dalam mulut maupun di dalam hati namanya zikir lisan. Sudah. 2 zikir kolbu itu di dalam, maka bentuknya harus di dalam, tidak dilapaskan. Tidak ada lapasnya sebenarnya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan pakai yang lain-lain dulu lah, ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, berarti di dalam hati. Bahwa mulahajatul qalbi mapi domirihi. Nah, domir itu artinya yang tertutup, tergores di hati.
di dalam domir, di dalam hati. Nah, kada kelihatan, kada ada lapasnya, kada ada. Minal jalal wal jamal, tentang kebesaran dan keindahan Allah. Contoh, wah ini aturan sejam menjelaskan nih, dipaksa 10 menit pian ya Pak, tapaluh lo nah, kabar, dikira apa tadi? Kolbu, tahu aja barang, mendengar aja nah, sudah syukur bisa masuk surga, pian gara-gara mendengar aja. Nyata pang kalau umat Islam ini pasti mendengar lah. Zikir kolbu terhayati, nah bahasa Banjar, terhayati di hati. Masya Allah, Habib Abdullah ini gagah pada orangnya. Habib Kadir ini kena gagah juga orangnya, Masya Allah. Berdua ini bilang kayak berdua bading. Ya Allah, indahnya Engkau menciptakan mereka, subhanallah. Kalau ini imami sembahyang di langgar di kampung, pas beli kampung dari kota suruh orang jadi imam, pak saya Palu ini juga di kampung nih kan anu nih ranggang anu nih apa nih papan, pas beli imaman tuh pas ranggang anunya rabit anunya nih sejadah, pas di bawah ayam besawong. Kasihkan malah ringas lagi woi jauh orang di belakangnya jar garbus sadang jar garbus napa bangun mereka bapaknya aja baloi apa nih jar orang sudah tuntungan mbak sembayangan nih aja lagi sorangan. Jadi imam pulang tinggalkan orang nggak tahu keasikan melihat ayam besar ayam itu menampakkan jalal Allah, kebesaran Allah, tapi Palu ini tidak pernah melihat tuh. Kenapa? Karenanya melihat saungannya, bukan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan dia ingat kepada Allah, maka itu namanya zikir hati. Nah, nyamannya ya kan? Lagilah naik pulang naik. Zikir yang ketiga, zikir apa sih nih? Nafsi. Nah, zikir diri. Zikir nafsi. Diri kita semua itu ada 7 kalau belangnya. Belang yang paling bagus, belang kamilah. Tidak bisa kamilah mardiyah. Tidak bisa mardiyah rodiyah. Tidak bisa rodiyah mutmainah. Nah, di mutmainah nih tingkatan yang keempat. 1 2 3 4 lah. Di bawah mutmainah. Nah, itu macam-macam yang dari amaratum bisu dulu, belang-belang itu, lawamah malhamah. Sudah itu kita pelajari. Nafs. Yang dibicarakan nafs ini tentu di mutmainah sudah. Ya kalau lah orang sudah pada tingkatan mutmainah. Zikirnya bahwa zikrun gairu masmu, tidak bisa didengar bil hurufi was sauti, dengan satu huruf maupun saut perkataan, ucapan, suara. Nggak ada suara, nggak ada huruf, apa nol lah, gelap lah. Bal masmu'u bil hisi wal harakah bil batin, bahkan tidak ada masmu'nya didengar oleh bil hisi, tubuh, wal harakah atau gerakan tubuh, tidak ada juga gerakannya. Tidak ada bil batin, tidak ada tuh Bang, kosong melompong. Tapi ada kesadaran terus di mana-mana. Allah itu Maha Agung. Tapi itu kan bahasa saya ucapkan tuh. Tidak ada juga ucapan itu, tapi yakin Allah itu Tuhanku, Rabbi, Tuhanku. Ketika siapa? Bilal bin Rabah dipaksa orang. Tahu lah cerita Bilal bin Rabah, Biblah. Apa dipaksa supaya ingkar dari agama Islam. Ya lah kisah Bilal bin Rabah ya lah. Di tubuhnya dipasak di apa nih? Batu. Nah, Habib masih ingat ya. Tak keluar, tapi ini tak keluar. Sebenarnya tadi itu tidak tak keluar. Enggak ada di apa-apa, enggak ada cuma di jiwanya. Tak keluar. Ahad dia lah. Pernah lah lihat sejarah itu lah. Ahad itu tak keluar. Tapi di dalamnya tidak ada kata-kata, tidak ada ucapan, tidak ada apa, cuma yakin yang disadarinya bahwa ini adalah keimanan,
yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kayak apa menjelaskannya, Pian? Nah, makanya harus didalami lo zikir yang tadi sebelumnya, lisan dan ini apa nang lisan jokoler nggawi. Nyala. Oh, ayo. Berapa dah? Mbak zikir apa pulang? Zikir ruh. Zikir ruh itu ada gambarannya, tapi tergambar, tidak ada tulisannya, tidak ada hurufnya, tidak ada juga, tapi tergambar. Kalau yang nafs tadi itu tidak tergambar sama sekali, cuma yakin. Isra Mi'raj jar di masjid kita jar, atau di majlis taklim kita Isra Mi'raj jar, atau yang paling baru itu haulan abah guru jar, lalu masing-masingnya ada yang bawa nasi, ada yang bawa apa, itu zikir nafs itu ngarannya. Bawa nasi, bawa apa pokoknya, nang butang ada juga, nang sambil menyempol kada dapang lah, kada dapang biblah, ya kalau bib, itu zikir nafs ngarannya. Ada Isra Mi'raj di kampung, ayam, udah tahu ayam Bangkok, ayam apa, ambil kocok, sembelih aja untuk acara, nggak apa-apa, kenapa nggak itu, nggak apa-apa aja. Adalah suara zikir nggak ada, perasaan nggak ada apa, cuma melakukan naluri aja melakukan tuh, ini baik, ini adalah mengakui diri di hadapan Allah sebagai hamba tuh nafs. Jamnya nah melingkas lagi nah, zikir ruh sampai sini lah. Terusakan kah atau masih kah? Hah? Zikir ruh kah? Zikir ruh. Bu, terusakan kah bu? Kada ini ibu nang menantuakan catok palo nggak apa bu? Zikir ruh lah. Zikir ruh itu terbayang tentang sifat-sifat Allah. Tapi ini bukan ya, wujud ini sifat Allah, bukan begitu, tidak. Mengenali kudrat Allah misalnya. Mengetahui Allah. Ulun ndaknya. Ulun nih berjalan ke mana? Ke Martapura. Jalan Martapura. Pas kenapa miris kendaraan ulun nih, kendaraan miris, bannya lain orang apa miris nih bannya. Miris tuh sekalinya ada kawan tuh, kawan nambal aja, aku bantu aja, dibantu kawan, inti kisahnya selesai, ban itu bisa diperbaiki gitu nah, dibawanya di apa, dibantunya lah, kuasanya Allah. Padahal aku tadi itu meminta tidak dengan Allah, apa tidak sempat itu, tapi Allah menolongi luar biasa. Engkau ya Allah, terima kasih Allah. Andaikan tidak Engkau tolong ya Allah, kayak apa aku? Maha kuasa Engkau ya Allah, Masya Allah. Baru kawin langsung anak 3. Ini baru kawin langsung anak 3. Sekalinya Pak, kawin janda anak 3. Tahun Alhamdulillah Mbah 10 tahun Mbah kawin non janda ini kan ada anak lagi. Andaikan kawin dengan yang lain nggak bisa anak, tak kawin nih janda anak 3 langsung bisa anak. Ya Allah, baru terpikir ya Allah, andaikan ulun kawin mungkin dengan si A si B nggak bisa anak ulun. Buktinya sampai sekarang udah bertambah anak nang ada ini jadi anak 3 orang anak. Ya kak, Subhan Maha Kuasa Engkau ya Allah. Ya kak. Nah, mungkin melihat sejarah, membaca di Al-Quran kisah Maryam mbak anak nyala tanpa ayah banak. Orang ini banyak juga mencontoh tanpa ayah kuasa Allah juga kan. Jangan kisah ininya, janganlah lu itu misalkan Maryam ada urusan orang ini lain pulang tuh gaya aja. Kalau pian melihat lah. Nah saat pian seperti itu, pian zikir ruh namanya. Saat itu nampang bagus tuh sepanjang hidup, tapi kan tidak bisa. Ya itulah dulu gitu nah. Karena orang kisahkan yang lain ulang. Batu zikir apa ulang? Nah zikir kopi. Nah kopi. Oh zikir sir kah? Zikir kopi kah? Sir. Oh sir, ayo sir. Nah zikir sir pulang. Di sini sebut muraqabah, muqasyafah, al-asrarul ilahiyah, merasa diawasi Allah, merasa dalam pengawasan Allah,
dengan dibukakan Allah mukasyafah asrarul iliyah, melihat rahasia Allah, melihat rahasia Allah. Sembunyian manusia ini mati, sembunyian manusia mati, benar nah, mati semuaan ya Allah. Diaturnya manusia ini mati. Kainya dulu meninggal, habis itu abahnya, habis itu anaknya, ya kalau kayak itu lah meninggal tuh orang, iyalah, mau diatur kayak itu ya Allah. Ada juga yang nggak ada beraturan, tapi rata-rata diatur. Adalah nang bebulik, nah ada dah, nah subhanallah. Rentang waktu yang lain diatur juga, pelepah bunga, tua berkembang hidup, tua jatuh kering dia. Manusia betuha ya Allah, betul-betul kendor hilang ya kan? Masya Allah, Engkau selalu mengawasiku di mana saja aku berada. Jaratan duduk melamun tikus lewat, Allahu Akbar, subhanallah. Engkau mengawasiku ya Allah. Tikus lewat, Allah mengawasi diriku. Tusir ngarannya. Adalah suaranya, adalah ucapannya. Ada. Kopi. Lain kopi minum tuh lah. Ini kopi, kok, ya kah? Ikir, kopi. Terus akankah? Orang jam 11 kayak mana? Anggung. Hah? Terus akankah? Bu, terus akankah kata Bu? Minggu kena aja kah Bu? Alang-alang ya. Hah? Minggu kena kah? Minggu kena gini lah. Lapah sudah ulun bae kelapahan juga sudah. Baik ulun pakai sepaloy lan pian. Ayo mengkisahkan sedikit kopi nah. Bahwa nazru ila hakikatil hakil yakin, seseorang memandang hakikat hakul yakin. Hakul yakin. Mencontohkan hakul yakin, perumpamaannya sudah lah Habib Kadir lah. 7 Habib Kadir ke 7 perumpamaan. Palu ini pipe melihati SMS anaknya di HP anaknya. Anaknya nih anak ini lakian. SMS. Bang jar, malam ini malam di rumah Bang lah jar. SMS dari anaknya tuh. Baca oleh, harapnya jar Palu ini. Anakku nih masih sekolah lagi sudah SMS-an bisa. Padakan Palu dengan istri Palu ini jujur juga Abi Pelon istri. Itu. Oi biniku, oi istriku, kenapa Bang ya? Tuh nah anak kita tuh nah berani banget apa pacaran sudah. Biniannya ma SMS. Malam ini ingat kala janji tidur di rumah, boy tidur. Coba kita dengarkan lah. Pas anak Palu ini rupanya juga bahajar malam ini ulun bahaya mengerjakan PR bahaya ulun kekawanan bahajar. Nah dia ada Pak Kiau Palu, istri Palu nah dengarkan aja. Malam ini bala ulun mengerjakan PR di rumah bisa begadang bahaya bisa bulik malam bahaya ulun jar kada bisa sampai pagi nih. Soalnya PR-nya ini sulit banget matematika. Pok ditempel yang Paloi langsung marah Paloi. Anaknya Bib. Pada berdusta kalau Bib. Dusta. Kenapa bah jadi mau mukul orang ulun bajar jarang anak nih. Ini baca SMS nih. SMS ikam kalian apa bah? Anak nih bacain. Bang ya malam ini tidur di rumah Bang lah aja. Kayak janji semalam aja. Nah, Babah, Abah nih, ini kan Bah, bujur ya HP ulun, tapi kartunya ini, baik kartu pian kalau mandak nih. HP pian malam gugur di banyu kalau Bah, gugur di air, lalu rusak lalu pian memakai HP ulun. Jadi kartunya nih kartu pian Bah, lain kartu ulun. Iya, nang bini dasar juga aja. Alay. Ayo. Ya. Siapa yang yakin? Siapa yang yakin? Nah, anaknya yakin enggak? Lainnya karena yang melihat Palu yang mengganti. Yakin enggak?
Yakin. Paluinya Bang yakin juga enggak kejadian itu? Oh yakin, bujur ini aja Palui apa nih? Mbak habis itu yang terakhir tadi istrinya yakin enggak? Yakin semuanya yakin toh. Nah, bahwa nazru ila hakikatil haqqi, yakin dia melihat dengan keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakul yakin, merasakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mengawasinya, bukan, tapi Allah di seluruh kehidupan, lini kehidupan ini dirasakannya hadir. Itulah zikir qafi, yakin. Kawal lah mengelaklah. Palui bisa mengelak lagi lah. Udah bisa lagi. Nah, bahwa senyum aja biar mengatakan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat ridho Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi